Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sharing Suka-Suka. Dalam video kali ini saya akan membahas salah satu materi ajar kelas 12 Sejarah Peminatan dengan judul Sejarah Kontemporer Dunia. Namun sebelum memulai videonya, silahkan bagi yang belum memencet tombol subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa dibunyikan loncengnya. Oke, kita langsung mulai saja videonya. Yang pertama kita bahas adalah Perang Vietnam. Jadi awal mula dari Perang Vietnam ini adalah tahun 1900. Vietnam atau wilayah Indochina itu berada di bawah kendali Prancis. Hingga Perang Dunia Kedua, Jepang akhirnya bisa mengambil alih kekuasaan di wilayah Vietnam. Namun kekalahan Jepang atas Sekutu pada 2 September 1945 dimanfaatkan oleh pemimpin revolusioner Vietnam yang bernama Ho Chi Minh untuk memproklamasikan kemerdekaan Republik Demokratik Vietnam. Seperti halnya Indonesia, ketika Jepang dikalahkan oleh Sekutu, itu dimanfaatkan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jadi tahun merdekanya Vietnam dengan Indonesia itu sama di tahun 1945. Nah, lalu 9 Oktober 1945, Jenderal Leclerc, ya ini bacanya Leclerc atau apa ya, dari Perancis datang kembali ke Saigon untuk merebut kembali Hanoi yang diduduki Tiongkok dan bernegosiasi dengan Ho Chi Minh. Bahkan pihak Perancis ini memberikan otonomi tapi tetap dalam Uni Perancis agar tidak diduduki oleh Tiongkok. Nah, namun pada tanggal 23 November 1945 terjadi insiden Haiphong, di mana Angkatan Laut Prancis menyerang kota Haiphong dan menjatuhkan 6.000 warga sipil, memaksa Viet Minh meninggalkan kota, menyatakan genjatan senjata. Nah, Viet Minh itu di bawah pimpinan Jenderal Po Nguyen Giap dengan 30.000 pasukan militer melakukan serangan balik. Desember 1945 menjalarnya konflik ke Hanoi memaksa Ho Chi Minh sebagai pemimpin revolusioner itu mengungsi ke hutan. Hingga 7 Mei 1954, Prancis akhirnya berhasil dikalahkan di wilayah Dien Bien Phu, dan hasilnya dilaksanakan konferensi Jenewa atas kekalahan Prancis. Jadi awalnya memang pihak Prancis ini memberikan otonomi daerah kepada Ho Chi Minh ya. Namun pada akhirnya mereka tetap ingin menguasai wilayah seluruh Vietnam itu dengan seluruh kekuatan Prancis. Jadi tidak mau ada campur tangan dari Vietnam. Namun karena sudah memproklamasikan kemerdekaan, itu mereka tidak mau diam ketika dijajah oleh Prancis kembali. Mereka melakukan perlawanan dan akhirnya berhasil mengalahkan Prancis di Dien Bien Phu. Nah, ini adalah peta dari wilayah Vietnam ya. Ini adalah North Vietnam, Vietnam Utara yang nantinya akan dikuasai oleh Viet Minh yang nantinya akan berubah menjadi Viet Cong. Dan ini adalah Vietnam Selatan yang dikuasai oleh Prancis. Nah, ini nantinya akan ada garis demarkasi ya. Bisa kalian lihat ini dengan kursor saya di sini. Kita lanjutkan. Nah, lalu konferensi Jenewa 1954 setelah kalahnya Perancis, itu isinya adalah penyatuan kedua Vietnam mendapat penolakan dengan alasan Vietnam Utara itu memilih bersatu dengan cara militer ketimbang politik, sedangkan Selatan itu menolak proses penyatuan tersebut, dan ini ada dukungan atau intervensi dari USA ya, United States Amerika. Nah, kepemimpinan Ngo Diem ini adalah pemimpin dari Vietnam Selatan ya, itu otoriter serta keyakinan yang dianutnya adalah agama Katolik, memunculkan oposisi atas pemerintahnya tersebut. Karena apa? Wilayah Vietnam itu sebenarnya mayoritas agamanya, masyarakatnya itu menganut agama Buddha. Jadi ketika melihat pemimpin Vietnam beragama Katolik itu dilihatnya tidak cocok gitu. Akhirnya para masyarakat ataupun tokoh-tokoh revolusioner itu semakin gencar untuk melakukan pemberontakan. Desember 1960 terbentuk organisasi komunis dengan nama National Front for the Liberation atau disingkat menjadi NFL, yang beranggotakan kader Vietnam Utara dan Selatan, dan akhirnya berubah yang asalnya dari Viet Minh menjadi Viet Cong. Nah, ini ada
keterlibatan dari Amerika ya. Muncul kekhawatiran dari Amerika Serikat di bawah pimpinan John F. Kennedy akan penyebaran komunisme dari Vietnam Utara. Teori domino, dikirimkan pasukan militer Amerika Serikat ke Vietnam Selatan untuk membantu Vietnam Selatan untuk mengalahkan Vietnam Utara yang dipimpin oleh pemimpin komunis. Lalu terjadinya insiden Teluk Tonkin yang mengizinkan Amerika Serikat untuk meningkatkan keterlibatan pasukan militernya di Vietnam. Nah, insiden Teluk Tonkin itu terjadi pada 2 Agustus 1964 di mana kapal perusak Amerika Serikat USS Maddox sedang memonitor sinyal yang datang dari Vietnam Utara di Teluk Tonkin. Dikejar oleh 3 kapal torpedo Vietnam Utara, Maddox menembakkan 3 tembakan peringatan dan kapal Vietnam Utara kemudian menyerang dengan torpedo dan tembakan senapan mesin. Terdapat 4 korban jiwa dari Vietnam, sementara US bebas korban jiwa. 2 hari setelah peristiwa 4 Agustus terulang kembali peristiwa serupa, namun dilaporkan berita tersebut palsu. Nah, resolusi Tonkin itu atau pemecahan masalah untuk Tonkin memberikan kewenangan kepada Presiden Johnson untuk membantu setiap negara Asia Tenggara yang pemerintahnya terancam oleh agresi komunis. Sebagai pembenaran secara hukum bagi Johnson untuk menggerakkan pasukan militer Amerika Serikat dan dimulainya perang terbuka terhadap Vietnam Utara. Dan lalu terjadi operasi serangan Tet yang dilakukan oleh Vietnam Utara ya 30 Januari 1968 bertepatan dengan Tahun Baru Vietnam. NLF dan Vietnam Utara melakukan serangan ke Saigon yang menjadi titik sentral Vietnam Selatan dan dilakukan serangan balik dari United States Amerika atau Amerika Serikat. Meski gagal, serangan Tet menyebabkan hilangnya dukungan warga Amerika Serikat terhadap perang Vietnam, terlebih kepada kebijakan perang Lyndon Johnson. Lalu nantinya presiden terpilih selanjutnya adalah Nixon, di mana semasa Nixon perhatian warga Amerika Serikat akan perang Soviet menurun sehingga pada tahun 1969 Nixon menarik pasukannya dari Vietnam atau dikenal dengan Vietnamisasi. Menarik pasukan Amerika Serikat meningkatkan pasukannya di Vietnam Selatan. Tahun 1969 sampai 1970 Nixon mengirim skuadron 18 B-52 dengan senjata nuklir untuk terbang menuju Uni Soviet. Diharapkan hal tersebut akan meyakinkan Soviet bahwa Nixon bersedia menggunakan perang nuklir untuk memenangkan perang Vietnam. AS mengebom markas NLF dan Vietnam Utara di Kamboja sekaligus menghancurkan tempat persembunyian Vietcong. Banyak protes dari warga Amerika ya, khususnya tentang apa yang dilakukan oleh Nixon. Itu terus akhirnya membuat Nixon harus menarik pasukannya dari Vietnam hingga 1973. Nah, akhirnya dilakukanlah upaya perdamaian 31 Januari 1973 ditandatangani kesepakatan perdamaian The Paris Accord, penarikan pasukan Amerika Serikat dari Vietnam secara besar-besaran, tawanan perang kedua belah pihak dibebaskan, pasukan perdamaian internasional berhak menjaga stabilitas perdamaian keamanan, diperbolehkannya tentara Vietnam Utara untuk berada di wilayah Vietnam Selatan, namun tidak boleh melakukan praktik koersif atau tindakan yang agresif kepada wilayah atau kepada masyarakat ataupun tentara di Vietnam Selatan. Vietnam Utara melanggar perjanjian tersebut dengan menganeksasi wilayah Vietnam Selatan. Menganeksasi itu jadi menguasai wilayah-wilayah yang ada di Vietnam, dan itu terjadi pada Januari 1975. Salah satunya adalah Provinsi Phuoc Luong. Vietnam Selatan tidak bisa membendung serangan tersebut. Lalu 21 April 1975 ya ini typo, Presiden Nguyen Phan Thieu, presiden dari Vietnam Selatan ini terbang ke Taiwan melarikan diri. Lalu 30 April Saigon seutuhnya dikuasai oleh Vietnam Utara. Lalu 2 Juli 1976 Vietnam memproklamasikan diri sudah bersatu ya, utara dan selatan, dan berhasil dimenangkan oleh pihak komunis yang dipimpin oleh Presiden Ho Chi Minh, dan Ho Chi Minh pun menjadi presiden dengan dinamakannya Vietnam sebagai Republik Sosialis Vietnam. Ya, selanjutnya adalah runtuhnya Uni Soviet. Jadi kita lihat dulu pemimpin dari Uni Soviet ini. Yang pertama ada Vladimir Ilyich Lenin yang lahir tahun 1870 dan meninggal 1924. Pada 30 Desember 1922 beliau membentuk sebuah federasi yang diberi nama Uni Soviet
yang beranggotakan 15 negara bagian, yaitu Rusia, Armenia, Azerbaijan, Belarusia, Estonia, Georgia, Kazakhstan, Kirgistan, Latvia, Lituania, Moldova, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraina, dan Uzbekistan. Beliau adalah pemimpin pertama Uni Soviet yang wafat tahun 1924 dan kemudian digantikan oleh Joseph Stalin. Nah, sedangkan Joseph Stalin itu adalah pemimpin yang lahir tahun 1878 dan meninggal 1953. Dia menerapkan kontrol total atas perekonomian Uni Soviet dengan mengendalikan aktivitas industri dan membangun sistem pertanian kolektif dan juga mengendalikan kehidupan politik dan sosial. Pada zaman Stalin ini kepemimpinannya cukup kejam, di mana pada tahun 1937 itu melakukan pembersihan massal, Great Purge, ya, membunuh atau melakukan pengasingan terhadap lawan-lawan politiknya. Ia menjadikan Uni Soviet sebagai negara komunis terkuat di dunia. Stalin meninggal pada tahun 1953 dan digantikan oleh Nikita Khrushchev. Runtuhnya Uni Soviet ini awalnya dari menerapkan, di mana yang selanjutnya presiden selanjutnya adalah Nikita Khrushchev, di mana ia menerapkan proses destalinisasi, yakni melenyapkan segala hal yang berbau Stalin dalam kehidupan politik Uni Soviet dan juga mencoba untuk meredakan ketegangan hubungan dengan Barat. Terjadi kompetensi atau perlombaan ruang angkasa dan senjata nuklir dengan Amerika Serikat. Pada 1964, Khrushchev diturunkan dari jabatannya setelah krisis rudal Kuba pada tahun 1963 yang nyaris memicu perang nuklir dengan Amerika Serikat, dan posisinya digantikan oleh Lionel Brezhnev untuk sementara. Uni Soviet dan negara-negara. Nah, pada zaman Leonid Brezhnev itu Uni Soviet dan negara-negara anggota Pakta Warsawa menginvasi Cekoslovakia guna mencegah meluasnya reformasi musim semi Praha. Lalu eranya juga dikenal sebagai masa stagnasi karena ekonomi yang ketat serta birokrasi Soviet yang kaku merintangi inovasi dan pembaruan dalam segala bidang, karena memang kepemimpinan yang sebelumnya itu sangat diktator dan otoriter. Nah, mengembangkan pengaruh Soviet dengan menyokong salah satu pihak yang mendukung komunisme, sosialisme atau anti barat dalam berbagai konflik dan perang saudara. Nah, runtuhnya Uni Soviet itu berawal dari bergantinya kepemimpinan ke tangan Mikhail Gorbachev. Ia memperkenalkan dua model kebijakan, yaitu glasnost, di mana keterbukaan politik, dan perestroika, restrukturisasi ekonomi yang awalnya itu berfokus kepada militer, namun sekarang ekonominya akan berfokus pada industri. Pada Januari 1987, Gorbachev menyerukan demokratisasi dengan memperkenalkan unsur-unsur demokrasi di Uni Soviet seperti pemilihan umum. Nah, bahkan untuk pers pun sekarang sudah mulai diperbolehkan lebih terbuka. Nah, pada 15 Maret 1990, Gorbachev terpilih sebagai presiden Uni Soviet yang pertama, menjabat hanya sampai tahun 1991. Lalu faktor penyebab runtuhnya Uni Soviet itu adalah sistem Marxisme-Komunisme ternyata tidak memiliki kontrol efektif terhadap bidang politik dan ekonomi, di mana sistemnya itu malah ketika dipimpin oleh presiden-presiden sebelum Gorbachev itu malah berfokus kepada militer, dan rakyat pun akhirnya tidak makmur. Marxisme komunisme tidak memiliki kelenturan dalam menghadapi perubahan, jadi terlalu tertutup. Perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi telah memberi peluang kepada negara-negara bagian untuk melepaskan diri dari Uni Soviet. Nah, di zaman Gorbachev ini itu daerah-daerah yang dikuasai oleh Uni Soviet, ya, negara-negara yang tadi disebutkan, 15 negara tadi yang disebutkan itu diberikan otonomi lah istilahnya, sehingga mereka memiliki kesempatan untuk melakukan perlawanan kepada negara pusatnya, itu Uni Soviet. Sistem ekonomi pasar telah mengundang masuknya liberalisme dan kapitalisme yang bertentangan dengan komunisme. Jadi paham komunisnya ini mulai runtuh nih. Kaum buruh yang merupakan andalan Marxisme komunisme ternyata lebih memihak kapitalisme yang memberikan kebebasan untuk memiliki sesuatu daripada komunisme yang tidak mengakui hak individu. Pada
25 Desember 1991, Gorbachev meletakkan jabatan sebagai Presiden Uni Soviet dan memberikan kekuasaannya pada Boris Yeltsin. Pada 26 Desember 1991, Majelis Agung membubarkan diri, yang sekaligus menandakan bubarnya Uni Soviet sebagai suatu federasi, hanya terpaut 4 hari sebelum hari jadinya yang ke-69. Selanjutnya adalah apartheid. Cikal bakal munculnya apartheid. Apartheid adalah sistem pemisahan ras yang diberlakukan di Republik Afrika Selatan dalam kurun waktu 1948 hingga 1993. Dari sisi etimologis, apartheid berasal dari bahasa Afrika yang mengandung arti terpisah. Nah, ini cikal bakalnya adalah pada tahun 1652, Belanda tiba di Afrika Selatan dan mendirikan Tanjung Harapan. Para pemukim Belanda itu dikenal dengan nama kaum Boer. Nah, ketika emas ditemukan di tanah-tanah kesukuan atau tanah-tanah wilayah suku di wilayah Afrika Selatan ya, tahun 1795, itu pasukan Inggris merebut kendali atas koloni Tanjung Harapan. Padahal sebelumnya sudah dikuasai oleh pihak Belanda, khususnya oleh kaum Boer. Nah, para pemukim Belanda ini tidak mau Tanjung Harapan dikendalikan oleh Inggris, sehingga mereka mempertahankan dan merebut kekuasaan atas wilayah mereka, yang melahirkan Perang Anglo-Boer. Jadi Anglo itu untuk sebutan pasukan Inggris dan Boer itu adalah kaum pendatang. Nah, pertama dari tahun 1880 hingga 1881, dan Perang Anglo-Boer yang kedua itu dari 1899 sampai 1902. Nah, dalam perjanjian damai itu kaum Boer kehilangan kekuasaan karena memang Inggris lebih superior. Inggris pun mempertahankan dominasi di Afrika Selatan serta menghapuskan perbudakan. Undang-undang wilayah orang asli disahkan pada 1913 dan 1936, memaksa suku-suku asli Afrika yang tidak berkulit putih untuk tinggal di kurang dari 14% tanah mereka. Bayangkan, berarti dari 100% itu wilayahnya dikuasai oleh orang asing, yaitu kalau misalnya 100 kurang 14 berapa? 86% wilayahnya itu dikuasai oleh orang Boer dan oleh orang-orang Inggris. Nah, Daniel F. Malan ini adalah pemimpin Partai Nasional dan salah seorang arsitek, dalam tanda kutip arsitek dari apartheid ya, orang yang menciptakan apartheid ini, aturan apartheid ini. Jadi seluruh warga kulit hitam Afrika Selatan itu dipindahkan ke salah satu dari 10 wilayah suku. Dengan demikian sekitar 87% atau 86% wilayah darat Afrika dikuasai oleh kaum kulit putih. Semua warga non kulit putih wajib membawa buku izin atau buku kehidupan. Bayangkan ya, sebagai warga asli mereka itu dijajah lah istilahnya oleh orang-orang kulit putih atau orang Inggris dan Belanda ya. Guna mengawasi orang-orang kulit hitam, itu 4 rancangan undang-undang disahkan menjadi undang-undang, yaitu undang-undang larangan nikah campur. Jadi orang kulit putih dan orang kulit hitam itu tidak boleh menikah. Undang-undang registrasi penduduk, undang-undang wilayah kelompok ya, secara paksa itu harus merelokasi 3,5 juta orang pada akhir 1980-an, dan undang-undang reservasi pemisahan fasilitas. Jadi fasilitas pun dibedakan untuk orang kulit putih dan orang kulit hitam. Ketika Hendrik Verwoerd menjadi Perdana Menteri pada tahun 1998, menerapkan apartheid dengan cara lain, itu dari Baskap ya ke pembangunan terpisah, separate development. Nah, bantu Self-Government Act 1959, undang-undang ini mengesahkan apa yang disebut dengan Black Homelands atau tanah air etnis bagi 10 suku kulit hitam Afrika Selatan. Pada tahun 1998, Partai Nasional memenangi pemilihan umum dan memberlakukan segresi, pemisahan total. Apartheid diberlakukan. Periode pertama dikenal sebagai Baskap, yang berarti Afrikaner berkuasa dan supremasi kulit putih. Dalam periode ini orang-orang kulit hitam dan Asia ya, jadi kulit warna lainnya selain kulit putih diusir dari tempat tinggal mereka dan digiring ke tempat yang sejauh mungkin dari pusat pemukiman, lahan pertanian, serta pusat bisnis kaum kulit putih diasingkan gitu ya. Padahal mereka adalah warga asli dari tanah Afrika.
Nah, akhirnya ada perlawanan terhadap apartheid ini ya. Pelaksanaan sistem apartheid ini mendapat perlawanan Kongres Nasional Afrika atau African National Congress atau ANC dengan tokohnya yang terkenal adalah Nelson Mandela. Dalam Kongres Rakyat di Kliptown pada 26 Juni 1955 diresmikan Piagam Kebebasan Freedom Charter, yakni kumpulan tuntutan dari seluruh penduduk Afrika Selatan terutama kulit hitam, dan kampanye pada 21 Maret 1960 di Sharpeville yang didukung oleh Pan-Afrikanis Congress atau PAC. Perpecahan dari ANC tadi ya berbuntut pada pembunuhan massal yang menyebabkan 69 orang tewas ditembak oleh tentara kulit putih tentunya. Nah, pada April tanggal 8 1966 ANC dan PAC dilarang oleh pemerintah. Para pemimpinnya dipenjarakan atau diasingkan tanpa proses pengadilan. Nelson Mandela misalnya dipenjarakan seumur hidup pada tahun 1962 sebelum akhirnya dibebaskan pada tahun 1990. Pada tahun 1983, 600 organisasi Afrika Selatan bersama-sama membentuk Front Demokratis Bersatu, mendukung Piagam Kebebasan serta menuntut menghilangkan istilah homelands gitu. Jadi mereka ingin dianggap ya sama gitu, tidak ada perbedaan antara orang kulit putih dan orang kulit hitam atau kulit berwarna lainnya. Pada tahun 1983, 600 organisasi Afrika Selatan tadi sudah disebutkan ya, membentuk Front Demokratis Bersatu mendukung kebebasan serta menuntut dihapuskannya istilah homelands. Pemerintah apartheid menyatakan keadaan darurat pada tahun 1986. 5.000 tentara disebar untuk melarang, menangkap, dan menahan puluhan ribu orang Afrika Selatan yang berani memberontak. Negara-negara asing mulai menarik transaksi bisnis, perdagangan, dan investasi mereka dari Afrika Selatan menjelang akhir tahun 1980-an. Akibatnya Afrika Selatan mengalami depresi ekonomi karena perseteruan antara kaum kulit putih dan kulit berwarna lainnya. Pada tahun 1989, pemimpin Partai Nasional Frederick Willem de Klerk menjadi Perdana Menteri dan membebaskan banyak tahanan politik kulit hitam. Nah, pada bulan Februari 1990, organisasi anti-apartheid tidak dilarang. Ternyata Frederick Willem de Klerk ini lebih pro terhadap perjuangan orang-orang kulit hitam. Tahanan politik dibebaskan termasuk Nelson Mandela, penggerak dari pemberontakan yang dilakukan oleh orang kulit hitam terhadap orang kulit putih. Apartheid resmi berakhir pada tahun 1994 dan akhirnya Nelson Mandela pun terpilih menjadi presiden melalui pemilihan yang bebas. Jadi pemilihan pun secara demokratis ya guys. Nah, ini adalah bendera Afrika Selatan, di mana bendera Afrika ini itu merupakan manifestasi atau wujud dari berbagai macam ras yang ada di Afrika Selatan dan juga pertanda berakhirnya apartheid. Nah, jadi sampai sekarang pun kaum Boer ya tadi saya sebutkan dari tahun 1960-an ya, atau mungkin sebelumnya sudah ada, itu sampai sekarang tetap masih ada. Jadi jangan heran kalau misalnya di Afrika itu ternyata bukan yang tinggal itu bukan hanya orang kulit hitam saja, tapi orang kulit putih juga sudah menetap dari sudah lama ya. Kalau misalnya kalian ke Afrika Selatan khususnya, itu banyak sekali orang kulit putih turunan Belanda dan Inggris, dan mereka sekarang hidup berdampingan dengan orang-orang Afrika tentunya. Tidak ada lagi diskriminasi ras. Ya, itu saja video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya yang belum subscribe. Lalu jangan lupa juga kalau suka di like. Lalu kalau misalnya ada pertanyaan, pendapat, komentar, kritik, dan saran silahkan ditulis di kolom komentar. Ya, seperti biasa kita akhiri dengan salam suka-suka. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.